Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Taufik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sektor jasa. Yang pertama itu konsep sektor jasa. Sektor ekonomi tersier dikenal sebagai sektor jasa atau industri jasa. Adalah satu dari tiga sektor ekonomi. Yang lainnya adalah sektor sekunder atau manufaktur. Dalam sektor primer, pertambangan, pertanian, dan perikanan, definisi umum sektor tersier adalah menghasilkan suatu jasa daripada produk akhir seperti sektor sekunder. Kadang sebuah sektor tambahan seperti sektor kuarter tadi diartikan sebagai informasi yang secara normal dimiliki oleh sektor tersier. Selanjutnya materi yang akan disampaikan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Juliati akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis jasa. Yang pertama, jasa usaha rumah tangga yang mencakup banyak hal yang ada di dalam rumah tangga. Yang kedua, jasa perumahan, itu mencakup penyewaan sebuah hotel, sebuah kamar hotel. Yang ketiga, jasa hiburan atau rekreasi, itu mencakup tentang penyewaan alat-alat yang berhubungan dengan suatu hiburan. Yang keempat, jasa perawatan pribadi, itu mencakup tentang perawatan kecantikan, salon, pijit, dan lain-lain. Yang kelima, itu jasa kesehatan, itu mencakup tentang kelangsungan hidup manusia, contohnya perawatan di rumah sakit, bidan, puskesmas, dan lain sebagainya. Terus jasa komunikasi itu mencakup tentang komunikasi warnet, habis itu kantor pos, dan lain sebagainya. Jasa transportasi itu mencakup tentang berpergian di suatu tempat, contohnya angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan lain sebagainya. Jasa keuangan, jenis jasa keuangan itu mencakup tentang bank, contohnya pajak, bank pinjaman, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu jenis pendidikan. Jenis pendidikan itu jenis jasa ini sangat penting karena kelangsungan bangsa dan negara untuk mendidik anak-anak bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hesti Novitasari akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang teori lokasi pelayanan Christaller. Walter Christaller dengan model tempat sentral mengemukakan bahwa tanah yang positif adalah tanah yang mendukung pusat kota. Pusat kota tersebut ada karena untuk berbagai jasa penting harus disediakan tanah atau lingkungan sekitar. Secara ideal, maka kota merupakan pusat daerah yang produktif. Dengan demikian, apa yang disebut tempat sentral adalah pusat kota. Berdasarkan prinsip aglomerasi, ekonomi kota besar menjadi pusat daerahnya sendiri dan pusat kegiatan kota yang lebih kecil. Artinya, kota kecil tergantung pada tersedianya dan adanya kegiatan yang ada pada kota besar. Asumsi-asumsi dalam penyusunan teori oleh Christaller yaitu: A. Konsumen menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat dinyatakan dalam biaya dan waktu. B. Jangkauan suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu. Konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat untuk mendapatkan barang dan jasa. C. Kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah sekitarnya. D. Wilayah tersebut adalah dataran yang rata, mempunyai ciri-ciri ekonomis sama, dan penduduknya juga tersebar merata. Teori ini didasarkan pada konsep rank dan threshold. Rank adalah jarak tempuh yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan threshold adalah jumlah minimal anggota masyarakat yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan suplai barang. Christaller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri sebagai berikut. A. Wilayahnya adalah daratan tanpa roman, semua adalah datar dan sama. B. Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah. C. Penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah. D. Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimalis jarak atau biaya. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.